Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Ojek Ketoprak bersama Bang Heri dan Kang Bambang. Hari ini kita lihat pertumbuhan ini ya, pertumbuhan pohon durian bawor yang kemarin kita potong V. Nah, ini cabang V kita potong. Nah, ini umurnya kurang lebih 8 bulan. Sekarang sudah sebesar ini. 8 bulan waktu tanam kira-kira bibit 1 meter sampai 1,2 ya. Kalau kita lihat ini kaki 3. Nah, ini belum pernah di pruning sama sekali. Nah, sudah besar ya. Ini kaki 3. Nah, ini durian bawor ya. Coba Bang Heri berdiri di sebelahnya Bang Heri. Udah jauh ya. Wah, sudah tinggi ya. Nah, ketika dipotong dahan pohon V, batang V ini, dia langsung batang utamanya ini langsung tinggi ke atas. Nah, tuh, langsung cepat tinggi. Kemudian batang V-nya yang dipotong, kita lihat dia tumbuh ke samping nih. Ada batang lagi ya. Nah, ini kita mau pruning ya. Jadi pohon durian ini mau kita pruning. Jadi cabang-cabangnya mau akan kita pruning, kita rapikan karena belum pernah sama sekali di pruning. Kita lihat ya, subur sekali ya. Jadi pohon durian bawor nih 8 bulan tanam sudah besar sebesar ini. Kita lihat ya. Di waktu penanaman boleh dilihat di konten sebelumnya sebesar apa. Kemudian ini cukup mudah ya merawat pohon durian bawor ini karena kita hanya kasih pupuk NPK ya, dan ini baru dikasih ya pupuk NPK. Nah, kita lihat ini baru dikasih pupuk NPK. Caranya kami taburkan saja ya seperti itu. Kemudian karena di sini banyak rayap, ini kita lihat ada ungu-ungu, kita kasih buradan ya karena banyak sekali tunggul-tunggul kayu ya. Kita lihat tidak jauh dari sini ada tunggul kayu. Nah, itu kemudian itu banyak sekali ya tunggul kayu yang sudah keropos ya dimakan rayap. Jadi tetap kita rawat ya. Jadi ini berapa meter nih, ini ada tunggul kayu dekat sekali, hanya kurang lebih 2 meter. Itu juga tunggul kayu. Jadi tinggal 2 meter saja itu ada tunggul-tunggul kayu yang sudah dirayapi. Kita lihat ini ya, ini sudah dirayapi nih semua, banyak rayap, makanya kita kasihkan furadan di sekelilingnya. Ini berapa bulan sekali kita kasih tidak tentu ya. Jadi nah, ini sudah lama tidak kita kasih, sudah 3 bulan baru kita kasih furadan. Jadi kita kelilingi aja furadan untuk menjaga ya. Nah, ini hari ini kita mau pruning sedikit saja ya. Kalau kami pastikan kalau pruning pohon durian itu dalam keadaan sehat ya. Jadi kita akan pilah-pilah batang. Nah, ini seperti ini. Ini kita batang-batang ini kita rapikan ya. Nah, ini batang kecil. Jadi kita hanya merapikan batang-batang sekundernya dan kita pilah ya yang mana. Nah, ini sudah ada batang ke sini, mungkin ini dipotong. Ini ada 2, tapi ini ke kiri kanan kita pilah juga ya. Ini kemarin sudah kita potong ya karena ini batangnya bentuk V ya. Kita lihat ini bekas potongannya. Kemudian ini dia ke atas, yang batang utamanya lebih cepat tumbuh dia ketika dipotong sampai ke atas. Nah, ini jarak berapa setelah dipotong? Ini sudah 2 bulan setelah dipotong ya, dipotong bentuk batang V. Ini setelah 2 bulan langsung cepat sekali dia ke atas, kurang lebih 2 bulan. Nah, itu jadi ini juga ada kita rapikan ya, kita potong batang-batang yang pilih saja batang-batang utamanya. Nah, ini baru pertama kali
pruning ya. Jadi kita juga lihat mungkin kalau sahabat konten ingin tahu kenapa tidak kita pruning dari kecil, karena menunggu agar lebih besar dulu ya. Nah ini ada tumbuh kayu juga dekat sini, kita berikan furadan ya. Nah ini jadi batang-batang utamanya kita pilah. Ini ada batang potong, kita pilah batang-batang yang masih kecil ya, supaya dia cepat pertumbuhannya. Pastikan ketika meruning pohon itu pohon dalam keadaan sehat ya. Jadi ketika pohon dalam keadaan sehat itu lebih enak ya, karena ketika dalam keadaan sakit pohon juga butuh proses fotosintesa, dahan atau daun terkena sinar matahari ya. Nah ini ada kadal juga nih. Jadi memang kalau menanam pohon itu pasti juga banyak sekali hama ya, tapi kita lihat bagaimana cara untuk merawatnya ya. Jadi ketika merawatnya baik, kemudian tahu solusinya, dia lebih cepat tumbuhnya. Nah ini kita lihat, kita harus memilah ya batang-batang yang nanti akan dijadikan batang tambah. Wah ini tidak mau kabur nih. Wah loncat dia. Nah ini untuk yang di atas kita diamkan dulu, nanti kita lihat. Nah ini sudah beberapa kita pruning. Kita perhatikan ya dahan-dahan yang akan dijadikan batang utama nantinya, biar di batang yang lain juga besar. Nah ini ya jadinya. Nah ini cukup ya bagi saya, nanti akan di pruning lagi. Nah ini jadi kita lihat ya hasil pruningnya lumayan ya. Kita lihat dahan bawahnya, nanti itu akan ke kiri ke kanan. Kita lihat lagi pruningannya. Kita juga pilah ya barang batang-batang yang ini masih batang-batang yang sudah besar, lebih baik kita tinggalkan ya. Jadi yang batang-batang kecil yang kita potong. Lihat ya, jadi ini cara kami merawat ya pohon durian. Di sini banyak sekali tunggul kayu yang sudah dirayapi kayu, makanya kita harus perhatikan pohon ini tanahnya ya, karena banyak rayap. Di sana juga ada tunggul kayu, banyak sekali ya tunggul kayu. Ini pohon durian bawor. Lihat ya. Ini kalau kita lihat sudah ini pucuknya. Kita belum potong pucuk, tetapi ini karena sudah besar, kita biarkan saja besar dan lebat. Ini tadi kita kasih furadan ya dan NPK 1616. Kemudian ini hasil dari pruningnya. Kita lihat, kita pilih batang-batang yang nanti akan dijadikan batang utama ya. Durian bawor. Kalau sahabat konten ingin menanam pohon durian, mungkin kami sudah coba menanam dari bibit yang 60 cm sampai 80 cm. Di
dibandingkan dengan menanam pohon bibit durian yang awalnya tingginya 100 sampai 120 cm. Nah, ini awal yang kita tanam 120 cm. Jadi ini kita lihat ya, perkembangannya jauh berbeda. Padahal umurnya sama ya, 8 bulan. Tapi ini sudah sebesar ini. Coba bandingkan pada saat kita menanam yang pohon bibit durian yang kita tanam 60 cm. Nah ini 60 cm. Ini durian bawor juga, kalau kita lihat ini sudah kurang lebih sama ya, 6 bulan sampai 8 bulan ya. Nah ini tumbuhannya masih seperti ini, sebesar ini, tetapi dia juga cepat tumbuh. Tetapi kalau kita lihat ya, ini pucuknya sudah tinggi ya, kita lihat ya, ini juga durian bawor. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang kita tanam dari 120 cm, itu perkembangannya jauh ya, dia lebih cepat ya. Jadi apabila sahabat konten ingin menanam pohon bibit durian, kami sarankan adalah pohon bibit durian yang sudah tingginya 120 cm minimal. Tapi juga jangan yang terlalu sudah besar. Ketika sudah besar dan sudah tinggi, itu ketika ini polibekan ya, dari polibekan. Kalau ketika yang sudah besar bukan dari polibekan, dari yang sudah dari tanam tanah, nah itu juga karena akar-akarnya akan terputus. Jadi ini kita tanam yang awalnya dari polibekan 120 cm. Nah ini sudah cepat tumbuh dia, jadi maksimal dibanding yang 60 sampai 80 cm. Mungkin yang 60 sampai 80 cm itu juga akan cepat tinggi nantinya, jika nanti dia sudah, akarnya juga sudah sangat banyak ya. Ini kita lihat batangnya sudah besar ini, tingkat 3 ya, batangnya juga sudah besar. Ini iya batangnya, kemudian kita potong. Boleh dilihat pada saat kita menanam, ada di konten-konten sebelumnya bahwa pohon ini tingginya 120 cm tapi batangnya masih kecil ya, lidi, jadi seperti lidi. Kalau itu 80 cm pada saat tanam juga lidi, tetapi batangnya sekarang sudah besar dia lebih cepat ke batang daripada ke tinggi pohon yang di durian bawor ini. Lihat ya, ini cabang utamanya sudah tinggi banget. Jadi itu cara kami menanam pohon bibit durian. Nah ini sekarang kita lakukan pruning awal ya. Ini pertama kali kita pruning, kita pilah dulu batang-batang utama, tetapi belum kita habiskan ya. Nanti setelah dia agak lebih besar lagi, nanti akan kita pruning kembali di sana. Nah mungkin ini adalah pohon durian yang anggapan kami tercepat ya pertumbuhannya, karena pada saat waktu 8 bulan itu sangat pendek sekali. Awal 8 bulan yang lalu kita beli itu sangat kecil dan jarang daunnya. Nah, pada saat ini kita lihat 8 bulan pertumbuhannya dia sudah sebesar ini. Jadi kami merekomendasikan kalau ingin menanam ya bibit durian itu carilah yang 120 cm yang berasal dari polibekan ya, karena polibekan akarnya tidak terputus ya kalau pada saat kita membeli yang dongkelan. Mudah-mudahan dia cepat masih subur ya, dan cepat berpasti ya. Kalau kita lihat dia cepat sekali, 8 bulan mungkin
tahun dia sudah 3 tahun sampai 4 tahun mungkin dia sudah bisa berbuah. Cuman memang harus kita jaga kelembapan tanahnya. Tadi kita kasih pupuk, kemudian karena banyak rayap tetap kita kasih furadan. Kemudian kita lihat pertumbuhannya. Kemudian tadi kita pruning secukupnya dan kita rawat ya. Jadi tetap kita rawat. Jadi itu dari kami sahabat konten Kebun Ojek Ketoprak bersama Bang Heri dan Kang Bambang. Oh, kemarin panen apa Bang Heri? Kemarin panen apa? Panen nangka. Nah, ini ada pepaya, sayang sekali Bang Heri dimakan burung karena banyak sekali ya kita pisang pepaya. Wah itu nangkanya. Kemarin nangka sudah besar-besar. Alhamdulillah banyak kita panen, dibagi-bagikan. Itu juga ada yang sudah matang kali itu Bang Heri, paya. Dimakan codot. Mungkin itu dari kami sahabat konten Kebun Ojek Ketoprak bersama Bang Heri dan Kang Bambang. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.